Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu, kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Santet itu ada berbagai macam. Ada yang namanya itu santet Banaspati. Nah, kalau santet Banaspati ini, orang yang mempelajari ilmu gaibnya itu mencari Banaspati dulu. Nah, Banaspati itu kebanyakan di tempat kuburan atau tempat angker, ya Pak Jonas. Iya Pak. Jadi tempat yang angker. Nah, situ nanti kayak ada bola api merah. Dan itu kalau santet itu dikirim, orang yang terkena itu akan kayak terbakar kena api. Gitu ya Pak. Kena api, setelah itu pelan-pelan mati. Nah, itu santet Banaspati. Resikonya mati Pak ya? Nah, ya, tapi bertahap. Oke. Nah, semua santet itu Banaspati itu pasti ada ledakan dulu. Dan ledakan itu tepatnya jam 12 malam ke atas. Iya Pak. Itu kayak bunyi ledakan cebuang, tetapi tidak ada benda jatuh gitu. Nah, itu jenis santet Banaspati. Dan itu kalau kena, orang itu merasa terbakar api. Dan nanti dari inti kehidupan akan terserap. Nah, setelah itu akan banyak mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Arwah-arwah ya. Nah, Banaspati ini ada kelemahannya. Kalau orangnya itu tidak ada dendam dan tidak ada kecewa, tidak ada akar pahit, itu tidak bisa kena. Karena semua unsur itu harus ada, kecewa, dendam, akar pahit. Iya Pak. Nah, perlu Jonas tahu bahwa orang yang suka tertawa tidak bisa kena juga. Nah, haleluya. ini jenis santet Banaspati. Setelah itu orang yang tidur di lantai, tetapi kan ya lantai bawah ya, tanah ya. Iya Pak. Karena itu kan ada setengah meter di atas tanah. Itu kena, ya. Tapi tidak kena Banaspati, tapi kena masuk angin. Nah, jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, itu tidak bisa kena karena ada perlindungan kuasa darah Yesus. Amin. Makanya jenis santet Banaspati ini kelemahannya adalah orang yang tidak memiliki dendam. Tidak memiliki dendam, tidak ada kecewa, dan tidak ada akar pahit. Iya Pak. Nah, kebetulan Jonas, saya mempelajari ilmu itu dari kecil. Dan untuk mempelajari ilmu itu pun harus ada niat dan tekad dan siap untuk mengalami semua tantangan gitu loh. Iya Pak. Itu jenis santet Banaspati gitu loh. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah jenis santet yang berhubungan dengan benda-benda kayak paku, jarum, stansilet. Iya Pak. Itu masuk dalam badan. Nah, itu kalau di ronsen dokter akan kelihatan benda-benda asing. Kelihatan Pak ya. Susuk pun juga kalau di ini kan kelihatan, di ronsen kelihatan. Iya Pak.
Kan saya beritahu kemarin kecepatan cahaya. Iya Pak. Nah, itu jenis benda-benda, paku, jarum, pines, kilet gitu. Iya Pak. Nah, itu kalau kena ke seseorang, orang itu sangat menderita sekali, Jonas. Oh iya Pak. Sangat menderita, sakit sekali. Nah, itu kalau melepaskan itu, dulu sebelum saya bertobat, perhatiin Jonas. Iya Pak. Rata-rata kalau penangkal ilmu hitam itu seorang dukun pasti adakan bacaan selamatan. Oh iya Pak. Pasti Pak itu ya. Nah, itu langkah awal. Karena apa? Ingat, hukum tabur tuai berlaku bagi semua manusia. Iya. Makanya untuk mengalahkan jenis santet itu diadakan bacaan selamatan. Nah, tujuannya supaya orang-orang miskin makan. Oh iya Pak. Nah, disitulah disebut namanya dihadapi dengan hukum takdir, yaitu garis takdir, namanya pakem takdir. Nah, karena perlu Jonas tahu, orang yang suka nolong, suka memberi, tidak bisa disantet. Oh. Nah, kalau kena jenis ini, maka langkah seorang dukun itu pasti bacaan selamatan dulu. Itu langkah awal. Iya Pak. Nah, perlu Jonas tahu bahwa hukum tabur tuai berlaku bagi semua umat manusia. Iya. Hanya bedanya kita orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus dijamin masuk surga. Amin. Nah, tetapi untuk hukum tabur tuai berlaku bagi semua orang. Iya Pak. Nah, makanya untuk penolak bala, penangkal ilmu gaib, sebelum saya bertobat itu, yang bersangkutan pasti saya suruh, termasuk kakek saya dulu nyuruh, supaya bacaan selamatan, supaya orang-orang miskin makan. Iya Pak. Nah, itu langkah awal. Nah, setelah itu baru dihadapi dengan, sebelum bisa bertobat itu kan pakai ilmu mantra-mantra, ilmu batin. Iya. Nah, itu tidak boleh karena itu kuasa gelap. Setan ketemu setan, jadilah reoni. Nah, jadi untuk menghadapinya itu gimana? Yaitu seseorang itu harus dalam posisi, ingat, pertama mengampuni, hati yang gembira. Nah, kedua, suka menolong orang-orang miskin. Sebenarnya untuk menangkal santet itu sudah ada di Alkitab. Iya Pak. Makanya Alkitab berkata, orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Oh iya Pak. Dan perlu Yonas tahu bahwa, ingat, untuk tabur tua ini berlaku bagi semua umat manusia. Maka di Alkitab itu kan ada namanya persembahan sulung. Oh iya betul Pak. Setelah itu ada namanya perpuluhan. Nah, tentang perpuluhan jangan diributkan. Kalau tidak mau ngasih, ya sudah, tidak usah banyak omong, betul nggak? Nah, jadi perpuluhan itu sebenarnya adalah penangkal penolak ilmu hitam. Oh iya Pak. Nah, karena dalam cara mengalahkan ilmu hitam, yaitu apa? Perhatiin, semua aliran dukun apapun, kalau menangkalnya itu awalnya pasti bacaan selamatan sebelum terjadi perang batin. Iya. Karena itu pakemnya untuk mengalahkan ilmu gaibnya, supaya dihadapi dengan garis takdir namanya, Yonas. Iya Pak. Nah, kalau ada orang ributin tentang perpuluhan, nggak usah ribut. Kamu nggak ngasih, Tuhan juga tidak rugi dan tidak untung. Iya.
Ya kan ada orang ribut perpuluhan. Kamu udah ngasih ya sudah lah, gak usah banyak omong gitu. Gak usah banyak ribut. Engkau datang ke Tuhan, Tuhan juga tidak rugi, juga tidak untung. Nah, kamu keluar dari Tuhan, tidak percaya Tuhan, Tuhan juga tidak rugi. Dia tetap Tuhan. Iya, amin Pak. Justru kalau kita jauh dari Tuhan, kita yang rugi. Nah, sebenarnya itu maka di gereja itu ada persembahan sulung, persembahan kasih, perpuluhan. Itu sebenarnya adalah penangkal penolak ilmu hitam. Iya Pak. Nah, itu di Alkitab disebut menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin. Sesungguhnya memiutangi Tuhan. Dan ada lagi, ingat, suatu santet ilmu hitam bisa kena kalau ada alasan yang kuat. Iya Pak. Tanpa alasan yang kuat tidak bisa. Maka Alkitab berkata apa? Kutuk ada di rumah orang-orang fasik. Oh. Jelas? Iya, jelas Pak. Jelas? Jelas Pak. Kutuk ada di rumah orang-orang apa? Fasik. Fasik. Jadi kalau di gereja ada perpuluhan, gereja lain tidak perpuluhan, ya urusan mereka lah, nggak usah pusing-pusing, betul? Iya Pak. Mau ngasih atau tidak ngasih itu, ini urusan kamu dengan Tuhan, kan gitu. Iya Pak. Karena sebenarnya itu adalah penangkal penolak ilmu hitam. Iya Pak. Nah, dan perlu Jonas tahu bahwa orang rokok itu bisa kena ilmu santet, jenis banaspati juga, karena unsurnya sama, api. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Jadi makanya setelah saya bertobat, saya itu pelajari Alkitab, ada namanya tabur tuai, hukum kasih. Itu sebenarnya itu semua penangkal penolak ilmu hitam. Nah, Iya. perlu Jonas tahu jenis model nyaratin, bikin orang bangkrut, bikin orang sial, pakai tanah kuburan, pakai Joko Montro dan lainnya, itu bisa kena ke orang-orang yang pelit-pelit. Oh. Nah, tapi kalau orangnya itu murah hati, suka nolong, suka memberi, itu walaupun disantet 1000 dukun tidak bisa kena. Kenapa? Karena dalam ilmu perdukunan, sebelum saya bertobat, itu ada hukum garis takdir. Oh. Jadi kalau saudara itu memberi, menolong orang-orang miskin, bantu gereja, bantu pelayanan, itu untuk kebaikanmu sendiri. Iya, amin. Jangan ngomong nyogok Tuhan. Kalau mau nyogok Tuhan, kuat berapa? Kadang orang kan ngomong nyogok Tuhan, itu yang ngomong nyogok Tuhan itu orang goblok, orang bodoh. Kok Tuhan disogok, nyogok kuat piro? Betul nggak? Betul nggak Jonas? Iya, iya betul Pak. Sekarang gini, bumi, langit dan isinya milik Tuhan. Amin. Hidup kita juga milik Tuhan. Iya. Lah mau nyogok apa? Ting disogok sopo? Makanya kalau ada orang ngomong nyogok Tuhan, saya katakan itu perkataan bodoh, Yonas. Iya Pak. Hanya orang goblok yang mengatakan demikian. Tuhan tidak bisa disogok. Betul, betul Jonas? Betul Pak, betul. Jadi kalau engkau tidak mau ngasih perpuluhan, ya sudah. Diam aja. Nggak usah banyak cincang. Iya, nggak usah banyak komentar ini lah. Itu menunjukkan orang pelit. Betul? Iya betul Pak. Betul? Iya. Betul? Iya Pak, betul Pak. Jadi ingat, perlu Jonas tahu dalam ilmu perdukunan pun itu juga ada. Pertama,
Ini ya, Jonas ya. Ya, Pak. Kalau orang itu minta ilmu penglarisan, ini ilmu kuasa gelap loh ya. Ini kuasa gelap, ilmu setan loh ini. Setan aja tahu hukum ini. Kalau orang itu belajar kuasa gelap, waktu permintaan awal itu bancaan selamatan supaya orang-orang miskin itu makan, betul? Betul. Nah, setelah itu yang kedua, apapun yang didapat selama 1 tahun, nih ingat itu, hasilnya harus dikasihkan, disumbangkan ke orang-orang miskin. Itu ilmu penglarisan aja pakai itu. Itu hasil setahun Pak ya, bukan sebulan ya Pak ya? Bukan sebulan, setahun. Oh. Keuntungan setahun itu diberikan kemana? Ke orang-orang miskin. Setan aja bisa begitu Pak ya? Dan tempat ibadah. Nah, jadi kalau ngomong nyogok Tuhan, itu orang goblok yang ngomong. Itu setan aja juga ada itu kok. Bayangin, ini ilmu setan. Sebelum saya bertobat, itu kan pakai setan-setan. Iya Pak. Saya dulu pakai kuasa setan. Itu pun ada ajaran itu, garis takdir namanya. Kalau tidak melakukan, sekalipun minta penglarisan, tetap tidak manjur, bangkrut. Bayangkan, setannya aja waktu saya dulu belum bertobat, salahnya itu. Nah, apalagi Jonas, kalau orang dulu, zaman dulu, sebelum saya bertobat, untuk mendatangkan walet itu loh. Iya Pak. Itu kalau waletnya datang, harus bagi-bagi ke orang-orang miskin. Hasil pertama loh. Dan tempat ibadah. Itu ilmu kuasa gelap untuk manggil walet sebelum bertobat, pakai itu. Tapi zaman sekarang, yang manggil walet pakai kuasa gelap, kalah sama speaker. Speaker, iya Pak, ada musiknya itu Pak. Sekarang ada walet pakai speaker, apa nih, pemancing walet. Iya. Aduh. Setannya kalah Pak. Jadi perlu Jonas tahu bahwa dalam ilmu perdukunan pun itu ada tabur tuai. Iya Pak. Dan ada juga namanya mas kawin. Wow. Oh iya. Jadi pengantin Pak. Misalnya kalau misalnya mau ngambil pusaka atau jimat, nah itu ada mas kawinnya. Dan ada bacaan selamatannya, macam-macam. Baru tahu Pak kalau ini. Puasa itu puasa gelap loh. Nah, jadi ingat, sebenarnya tidak ada ilmu yang baru di dunia ini, Jonas. Iya Pak. Artinya apa? Setan itu tahu hukum Tuhan. Lebih hafal daripada kita, tetapi tidak melakukan. Iya. Nah, dan dalam ilmu gaib, kekuatan gelap ya Jonas, itu ada namanya komunikasi setan, itu ada namanya ini kekuatan batin. Nah, dia itu bicara komunikasi batin. Iya. Loh, di dalam ilmu gaib kekuatan gelap itu ada namanya komunikasi batin, betul? Iya. Nah, percaya atau tidak, setan itu ada. Nah, kenapa ada komunikasi batin? Supaya ada hubungan antara roh dengan roh, betul Jonas? Iya Pak. Nah, sekarang saya beritahu rahasia. Di Kristen, kalau orang mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, ada namanya bahasa roh. Iya, betul Pak. Nah, bahasa roh itu komunikasi hubungan Dengan Allah dan manusia, roh dengan roh, betul? Betul Pak. Itu pun diributin. Itu berarti kan orang kurang kerjaan, belum pernah mengalami kelahiran baru di zaman Tuhan diberi Roh Kudus. Nah, kamu udah bahasa roh, udah usah ribut gitu. Yang bahasa roh jangan jaim gitu. Amin.
Karena kalau bahasa roh itu hubungan antara Allah dan manusia, roh dengan roh. Iya. Nah, tapi ingat, bahasa roh itu tidak diajarkan. Iya, karunia Pak ya. Itu karunia. Saya beritahu, Jonas. Ya Pak. Supaya tahu ini rahasia penting. Ya Pak. Waktu saya diminta sama Jenderal Pramono Edi, Iya Pak. untuk memberitahu di mana teroris berada. Iya. Saya pakai bahasa roh. Oh. Oh. Dan dapat penglihatan ketangkep. Oh, ternyata gitu Pak. Saya mau Ya? tanya, itu tugas negara loh. Iya. Nah, saya waktu itu diperintahkan Jenderal Pramono Edi supaya menunjukkan terusnya di mana. Saya berdoa bahasa roh. Saksi hidup ada. Pendeta Gilbert Tumaidong. Oh iya. Bahasa roh. Saya dapat penglihatan. Tangkap. Hidup atau mati. 3 bulan ketangkep. Nah, kalau saya tidak pakai bahasa roh, hubungan dengan Allah langsung, bagaimana saya nangkep? Iya Pak. Memang hanya dengan doktrin bisa nangkep teroris, dibom dulu. Tapi jangan inilah, jangan sok-sokan, padahal tidak tahu apa-apa gitu loh. Nah, jadi gini loh, bahasa roh itu tidak diajarkan, Jonas. Iya Pak. Itu roh sendiri yang mengaruniakan. Amin. Itu saksi hidupnya Jonas. Iya. Itu Pak Gilbert itu. Iya Pak. Nah, jadi kalau saudara dikaruniai bahasa roh, jangan sombong. Yang tidak ada bahasa roh, jangan ribut. Jangan menghakimi. Nah, ini jadi pertanyaan, kalau doa bahasa roh dengan doa biasa, ingat tuh Jonas. Iya Pak. Itu pun doa biasa pun komunikasi dengan Tuhan, Iya. tapi dengan segenap hati, betul? Betul Pak. Nah, itu pun didengar Tuhan. Tetapi kalau ada karunia bahasa roh, itu untuk membangun iman kita. Amin. Amin. Nah, saya beritahu rahasia, Jonas. Kenapa waktu diminta Jenderal Pramono Edi untuk memberitahu di mana terorisnya, saya pakai bahasa roh? Karena saya bingung nyarinya di mana. Makanya saya bahasa roh. Tapi bukannya action, karena sudah bingung. Doanya udah bingung, doanya cara nangkepnya gimana. Dan apa yang terjadi? Pada waktu saya berbahasa roh menyembah Tuhan, tunjukkan ini loh kan, sekitar daerah sini. Amin. Bom Jati AC. Itu kalau udah bahasa roh, gimana nangkepnya? Jadi jangan asal ngomong. Itu waktu itu kan saya doa bahasa roh gitu ya. Iya. Jonas ya. Pak Edi Wibowo tanya, ada jawaban apa nih Daud? Ini Jenderal Sisir Jati AC. Tangkap. Wow. Nah, saya mau tanya, itu kalau bukan kuasa Tuhan tidak bisa. Amin. Itu kuasa Yesus Kristus. Nah, tapi ingat, Jonas, kenapa saya bahasa roh? Karena bingung nyarinya di mana. Nggak tahu. Nah, waktu itu saya sama Jenderal Pramono Edi. Oh, ya udah saya bahasa roh lah. Itu saksi juga ada, ajudannya juga tahu. Nah, bahasa roh nyembah Tuhan, tangkap itu. Jadi pertanyaan, yang suka menghakimi, suka ribut, suruh nangkep aja, bisa nggak? Nggak bisa Pak. Nggak mungkin. Kalau banyak gini loh, nah gini itu Pak. Nggak usah sok ngurusi. Praktek aja, ya kan? Iya Pak. Nah, maka di ilmu batin kuasa gelapun itu ada namanya kontak batin juga, roh dengan roh. Jadi semua yang dilakukan setan, Jonas, itu menjiplak, menduplikat. Oh. Iya Pak. Ngerti Jonas? Iya Pak. Ya, nah ini jadi kita ini
kalau tidak ada bahasa roh, nggak usah ribut. Yang ada bahasa roh, nggak usah sombong, itu aja. Ya, dibuat simpel ya Pak ya. Iya, jadi saya lihat kok orang angkatan bahasa diributin. Inilah ikut. Yang jadi pertanyaan, kamu pernah berbuat untuk negara enggak? Nah itu loh. Iya Pak, nggak usah sok ngeributin kalau nggak bisa. Nggak usah suka ngeributin. Kamu belum pernah berjuang untuk negara, meribut-ribut. Untuk gereja aja belum tentu. Betul. Betul. Iya Pak. Kalau saya berani ngomong karena saya melakukan. Sudah ada buktinya ya Pak ya. Sudah terbukti. Iya. Belum ada bukti. Kalau Jonas, ya orang banyak tahu siapa saya sebelum bertobat sampai saya bertobat. Gitu. Amin Pak. Makanya saya ini ya orang ribut-ribut biarin lah. Saya hanya pertanyaan satu dah. Apa yang kamu perbuat sih untuk negara dan untuk Tuhan? Iya Pak. Gak usah ribut gitu loh, betul nggak? Betul. Buktikan. Nah, saya senang sekali dalam hidup ini, Jonas ya. Penting tuh Injil diberitakan. Amin Pak. Tapi jangan ribut-ribut. Ya, kan saya lihat itu orang ngatain bahasa roh ini, bahasa ini, bahasa ini. Saya mau tanya, kamu sudah berbuat untuk negara belum? Sudah berbuat untuk gereja belum? Gitu loh. Kurang kerjaan. Tanyakan dirimu. Gitu, Jonas. Betul, Jonas? Betul Pak. Jadi saya punya konsep, Jonas ya, dalam tugas. Ini waktu saya tugas ya, Jonas ya. Ya Pak. Maju berangkat tanpa menyesal. Maju berangkat tanpa menyesal. Ya. Jadi kalau sudah tugas, maju. Kan belum menyesal. Nah, setia tanpa bertanya. Iya Pak. Saya itu waktu sama Jenderal Pramonedi diperintahkan nggak pernah tanya. Saya itu ikut Pak Gilbert belum lama, Jonas. Iya Pak. Saya ikut Pak Gilbert pelayanan, kenal Pak Gilbert itu belum lama. Itu dari tahun 93. Lumayan. Nah, sudah berapa tahun? 27 tahun Pak. Nah, coba tanya Pak Gilbert. Saya ini tidak pernah digaji. Oh. Tapi saya tetap setia. Kenapa saya tidak mau digaji? Karena saya ingin memberikan yang terbaik dalam hidup saya untuk Tuhan. Amin. Coba lihat Jonas, ada enggak di tempat saya di mana-mana sumbanglah gaul Tony? Enggak ada. Enggak ada Pak. Cek aja di mana. Saya enggak mau. Kenapa? Penting Injil itu diberitakan. Amin. Ya. Nah, jadi Jonas maju tanpa menyesal, bergerak terus. Tujuan tercapai, setia tanpa bertanya. Amin Pak. Dan hidup untuk kehormatan. Itu aja. Ya. Nah, ini kan pengalaman hidup saya, Jonas. Ya. Makanya Jonas, untuk mengalahkan ilmu santet, nah itu saya itu baca roh. Oh. Nah, dan baca roh, dan Pak Gilbert tahu, Jonas. Ya Pak. Dan yang saya doakan itu ya, Jonas, semua agama. Wah. Nah, Iya Pak. mereka dengar, kok aneh, tapi ya oke aja. Jadi makanya saya ini terus terang Jonas ya, saya itu ikut prihatin kalau orang jelek-jelekan, urusan mengandalkan ini orang yang belum pernah tugas di lapangan. Tapi sok-sokan. Iya, ujung-ujungnya kalau di hutan jadi kucing. Pak Edi Wibowo pernah ngomong sama saya. Pak Edi Wibowo ngomong gini, orang itu kalau di kota sok-sokan, petenteng-petenteng. Coba di gunung. Di hutan.
Atau di hutan mungkin. Gimana Cendra? Gak dimakan lo jadi kucing, kelihatan di situ. Itu Pak Edi Wibowo sering ngobrol sama saya. Kalau bisa di kota petenteng, coba di hutan sendiri. Jadi kucing menjadi macan. Nah, jadi ada namanya roh dengan roh, jelas. Iya. Nah, jadi dalam hidup ini, Jonas, jangan kita mengatakan apa yang diberikan negara untuk saya itu salah. Tetapi apa yang dalam kita hidup berikan, apa yang harus saya berikan untuk negara itu. Iya Pak. Demikian untuk Tuhan. Jangan kita berkata apa yang Tuhan berikan kepada saya. Jangan. Iya Pak. Amin. Tetapi katakan apa yang harus saya berikan untuk Tuhan. Yes, amin Pak. Nah, gimana Jonas? Ya Pak, setuju Pak. Lu Jonas tahu, saya itu tidak ada namanya akun YouTube. Karena tak ada gaptek. Kenapa? Karena saya pelayanan bukan untuk cari sumbangan. Iya Pak. Tetapi untuk bagi berkat dan Injil diberitakan untuk menolong supaya orang bertobat. Itu Iya aja. Pak. Amin Pak. Jadi itu jenis itu ya, Iya. yang banaspati dan benda-benda ya Jonas. Iya Pak. Nah setelah itu santet tingkat tinggi, itu santet pakai pusaka. Nah santet pakai pusaka, nah itu kalau kena langsung jantung berhenti, Jonas. Nyalanya jantung Pak itu. Yang bisa santet tingkat tinggi itu adalah orang yang hidup dalam Tuhan, ada kuasa Tuhan, perlindungan Roh Kudus. Jadi gini Jonas, ini pengalaman hidup saya. Kita dipenuhi Roh Kudus itu penting. Amin. Lalu karena waktu tugas-tugas saya dulu, saya mengalami semuanya, bahwa itu sangat penting dan menentukan. Iya Pak. Jonas, sangat penting dan sangat menentukan dalam semua aspek hidup ini. Jadi dalam hidup ini engkau harus punya konsep apa yang harus saya berikan untuk Tuhan. Amin. Dan yang kedua, apa yang harus saya berikan untuk negara. Itu. Nah, jadi ini ada kisah nyata Yonas. Iya Pak. Nah, suatu kali saya ketemu seorang jenderal. Nah, jenderalnya tahu bahwa saya dulu pernah ikut Jenderal Pramono Edi. Iya Pak. Nah, waktu itu saya diminta doa untuk rumahnya. Dan jenderalnya ini non-Kristen, bukan Kristen. Iya Pak. Saya layanin, karena apa? Kita melayani Tuhan itu semua harus kita layani, Jonas. Iya betul Pak. Begitu ada ilmu hitam, saya doa dalam nama Yesus. Nah, kalau santet itu saya kembalikan, yang mati dukunnya. Oh. Nah, saya tidak mau ada korban nyawa lagi. Nah, waktu itu di kolam jenderal ini ada ikan. Ada ikan koi. Iya. Langsung santetnya saya arahkan ke ikan di depan mata jenderal ini. Saksi itu pada semua. Terus langsung ikan koinya mati di depan jenderal. Nah, kalau kita ngomong sama jenderal kan harus hati-hati. Betul. Itu harus terbukti dan dibuktikan, betul? Betul. Nah, saya ngusirnya pakai apa? Dalam nama Yesus sama bahasa roh. Gimana itu Pak? Jenderalnya kaget. Ayo matikan kau yang mahal. Langsung kawannya jenderal ngomong-ngomong sama saya.
Lain waktu Pak Daud kalau kita di sini siapin ikan cedul-cedul. Jadi begitu santet dikirim, arahkan ke cedul. Jadi nggak rugi banyak. Ini pengalaman. Kalau saya tanya, saya gunakan dengan apa? Dalam nama Yesus. Yang kedua dengan apa? Bahasa roh. Iya, Pak. Nah, jadi saudara yang ada karunia bahasa roh, gunakan itu. Amin. Tetapi jangan teriak-teriak di jalan bahasa roh. Gila. Nah, dipakai aja secara pribadi. Nanti Jonas. Iya, Pak. Iya, Pak. Dan yang tidak ada karunia bahasa roh, jangan menghakimi. Penghakiman itu milik Tuhan. Iya, Pak. Betul Jonas? Iya, Pak. Penghakiman milik Tuhan. Jadi ingat, dalam hidup ini buktikan kerja karyamu, Ya. bukan omonganmu, kan gitu. Iya, Pak. Betul, Pak. Saya kan sudah pelayanan belum lama Jonas. Saya pelayanan sudah kira-kira udah hampir 26 tahun. Wow. Dan saya Jonas, kalau orang tanya sama saya, lapangannya mana aja? Di lapangan mana aja? Saya sudah masuk ke pedalaman Kalimantan, sampai Sanggol itu masuk pedalaman, jalan kaki 1 malam. Wow. Yang rumahnya di pohon-pohon. Oh, Dan luar ingat biasa. Jonas, salah ngomong sedikit, kepala hilang. Karena apa? Waktu itu saya ke sana, itu tahun 94. Dan saya sudah menerobos kampung-kampung pedalaman. Dan perlu Jonas tahu, saya sudah Indonesia ini sudah kemana-mana. Nah, Sudah keliling, kecuali Pak. Aceh. Oh, Kenapa? Waktu mau berangkat ke Aceh, kena ada gempa Tsunami. tidak jadi berangkat. Jadi saya di Indonesia ini udah keliling-keliling, udah 26 tahun saya pelayanan. Dan Jonas tahu, boleh tanyakan Pak Gilbert. Tanya Pak Gilbert. Saya ikut Pak Gilbert keliling kemana-mana, tidak pernah tanya uang dan TK. iya, Pak. Dan kedua, saya pelayanan tidak pernah nanya Pak Gilbert ganti transport. Iya, Pak. Saya percaya, Pak, itu, Pak. Karena dalam hidup saya ada satu, setia tanpa bertanya. Amin. Jadi yang namanya setia itu tidak banyak komen, tetapi banyak berbuat. Siapa yang setuju angkat tangan? Amin. Iya. Dan saya tugas, tidak bawa duit pun berangkat. Berangkat. Saya pelayanan berangkat sampai pedalaman, Jonas. Iya, Pak. Dan tahu nggak Jonas? Saya cerita Jonas. Saya punya murid yang terbaik dalam hidup saya. Nah, perlu Jonas tahu, saya ini sudah sampai pangkat kakek guru. Wow. Kenapa kakek guru? Saya punya murid di Semarang, namanya Hengwi. Oh, iya. Itu murid terbaik saya. Nah, dia itu murid saya. Nah, dan dia itu saya bimbing untuk belajar ngusir setan dan pelayanan. Saya bimbing dia sudah tidak lama sih Jonas, saya bimbing dia baru kira-kira 20 tahun. Dan ingat, dia punya anak dan sudah punya cucu. Oh. Nah, itu murid saya. Berarti kan Kakek guru. saya jadi kakek buyut. Tapi dia baru saja dipanggil Tuhan. Hah? Sudah dipanggil Tuhan. Oh, iya, Pak.
Iya. Oh. Nah, tapi imannya dia, saya belajar banyak hal. Termasuk anak-anaknya sama cucunya dikenalkan sama saya. Dia ngomong, Pak Don itu guru saya. Saya ngomong sama mereka, kalian cucu saya. Itu Kak, itu murid yang terbaik saya. Saya katakan murid yang terbaik itu kenapa, Jonas? Saya katakan terbaik kalau sudah mati. Oh. Artinya sudah terbukti sampai akhir, betul? Ya, betul, Pak. Kalau itu Engwi dia meninggal dipanggil Tuhan dan terbukti setia. Nah, karena setia dan sampai dia meninggal, baru saya katakan dia murid terbaik. Karena selama dia ikut saya tidak pernah ada cacat. Oh, luar biasa, cacat Pak. itu ingkak-ingkak. Itu Engwi itu, itu Luar biasa, Pak. Nah, jadi saya itu belajar satu hal, ya Pak, Jonas. Ya, Pak. Kamu tidak boleh kagum sama orang kalau dia belum mati, ya Pak. Karena selama orang belum mati, dia bisa nutupi dosa dan kesalahannya. Iya. Nah, setelah mati baru ketahuan semua apa yang diperbuat. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36 setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami
atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.